Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Dinia Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Dinia ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Pengendikane para alim ulama. Jadi kata para ulama, man aroda ayya'lama naba'al awwalin wal akhirin, barang siapa yang pengen mengetahui ceritanya gulungan-gulungan orang yang dulu dan yang akhir, wa naba'a ahlil jannah, dan informasi mengenai ahli surga, wa naba'a ahli dunya, dan informasi mengenai ahli dunia, wa naba ahlil akhirah, dan mengenai berita ahli akhirah, fal yaqra suratul waqiah, silahkan membaca suratul waqiah. Jadi dalam surat waqiah yang akan kita baca ini akan memuat cerita-cerita orang yang awal dan orang-orang yang akhir, keadaan surga, keadaan neraka, keadaan ahli dunia. Jadi diharapkan setelah kita membaca Al-Waqiah ini nanti kita siap untuk mengarungi hidup dan kehidupan. Insyaallah hadirin. Siap tok pokoknya. Suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at, apabila terjadi al-waqi'atu, peristiwa yang besar yaitu hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada terhadap kejadiannya, kedatangannya, kadhibatun, seorang pun yang dapat mendustakan. Jadi ketika hari kiamat datang, tiada seorang pun yang dapat mendustakan, karena semua mengalami. Khafidatur rafi'ah, khafidah, yang hari kiamat itu merendahkan golongan orang yang masuk neraka, rafi'ah, dan meninggikan golongan yang masuk surga. Idza rujjatil ardu rajja, ketika diguncangkan bumi dengan sekeras-keras guncangan. Wa bussatil jibalu bassa, dan dihancur leburkan al-jibalu, gunung-gunung, bassan, dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mubatsa, maka jadilah gunung-gunung itu habaan, debu-debu, mumbatsan, yang berterbangan. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian di hari kiamat itu menjadi azwajan, golongan-golongan, salasah, yang tiga. Jadi nanti ketika terjadi guncangan, gunung meletus, bumi hancur, berterbangan, maka ketika itu akan ada tiga golongan, tiga grup. Apa aja itu? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanah, maka golongan yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ma ashabul maimanah, betapa mulianya golongan
yang kanan itu yaitu penghuni surga. Jadi mungkin lek teng akhirat kita angsal catatan dari tangan kanan, maka ini adalah kabar gembiranya kita masuk surga, begitu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan yang menerima catatan amal dari tangan kiri. Ma ashabul masy'amah, betapa celakanya golongan yang kiri itu jatah masuk neraka. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman. As-sabiqun, merekalah orang-orang yang paling dulu masuk surga. Kudama ini, kudama, orang awal, orang awalun. Pentingnya kita dalam setiap amal itu menjadi contoh, maka nanti akan terdepan. Sahabat itu dikatakan sahabat karena ketemu dengan Nabi. Ya, derajatnya tabi'in tidak akan mampu mengalahkan sahabat. Atba'ut tabi'in, orang yang pernah ketemu tabi'in, ini juga enggak sama dengan tabi'in itu. Fastabiqul khairat. Ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan atau karena Allah, dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, mereka berada dalam taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Insyaallah. Penghuni surga, penghuni neraka, dan orang-orang yang muqarrab kepada Allah. Sullatun minal awwalin, segolongan besar adalah dari orang-orang yang terdahulu, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa qalilum minal akhirin, dan sekelompok kecil dari orang-orang yang akhir, umat Muhammad. Ala sururin maudunah, ini cerita ahli surga. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertenun emas dan bermata indah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandaran di atas dipan-dipan. Mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan. Ya, jadi hidupnya ahli surga itu ya lungguh-lungguh ngoten niku. Nah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, memutari mereka untuk melayani mereka, alaihim atas mereka, wildanun anak-anak muda pelayan, mukhalladun yang mereka kekal tetap muda terus. Masya Allah, pelayani muda-muda yang tampan, muda terus. Dengan apa pelayanannya? Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas-gelas dan ceret-ceret, wa ka'sin dan sloki, wadah, min ma'in dari mata air khomer. Nah, jadi minuman khas ahli surga diantaranya apa? Khomer. Khomer yang istimewa. La yusadda'una anha wa la yunzifun, khomer yang tidak mereka pusing, anha karena minum khomer itu, wa la yunzifun dan mereka tidak hilang akal, enggak mabuk.
Jadi khamr surga niku mboten kados khamr dunya. Sudah enak, halal, enggak memabukkan. Surga enggak ada yang enggak enak, enak semua. Semoga kita termasuk yang mencicipi khamr surga. Allahumma amin. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa saja yang mereka pilih, yang mereka inginkan. Setelah minum khamr, pengen buah apa, monggo tinggal pilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari jenis apa saja, yashtahun, yang mereka inginkan untuk dinikmatinya. Daging burung makanya termasuk lahman torian, daging sing gurih, sing enak niku nggih daging burung, insyaallah. Wa hurun ain, dan bidadari-bidadari yang bermata indah. Seperti apa indahnya? Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seakan-akan seperti mutiara yang terpelihara dengan baik. Piuh, belolok, jelalat, sembuh pokoknya. Mangane enak, ngombene enak, lungguhe kepenak, dikancani bidadari. La ilaha illallah. Itu semua adalah jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa saja yang mereka telah kerjakan di dunia dulu. Enak. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dalam surga mereka tidak mendengarkan laguan, percakapan yang sia-sia, wala ta'thiman, dan tidak pula mendengarkan perkataan yang dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali perkataan ucapan selamat bro, selamat kang, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam bro. Makanya tiang lek ketemu konco kok seneng salam, gitu ae termasuk ahli surga. Ngoten. Kok kamu setiap kali ketemu aku kok salam ijane ya ahli surga iki. Illa qilan salaman salama. Allah. Itu tadi balasan untuk muqarrab. Yang muqarrab sekarang, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan yang kanan, ma ashabul yamin, apakah itu betapa mulianya golongan yang kanan. Fi sidrin makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus menerus. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus oleh waktu dalam berbuah, terus berbuah, dan tidak terlarang untuk dimakan. Ada air yang mengalir, ada buah-buahan. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur tebal yang ditinggikan di atas tempat tidur.
Inna ansha'nahunna insya'a. Sungguh kami menciptakan mereka para bidadari-bidadari insya'a, penciptaan langsung tanpa dilahirkan. Bidadari niku procot langsung gadis. Gak rondo Pak, mboten rondo ya, betul rondo niku donya nggih. Perawan terus mboten pernah pecah keperawananipun. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, uruban atroba, yang penuh cinta kepada pasangannya dan sebaya umurnya. Bukan seperti pasangan yang di dunia terkadang lirik ke sana dan lirik ke sono, enggak, repot. Makanya kalau mau cari pasangan yang sempurna itu ya nanti di akhirat insyaallah nggih. Yo neng dunya mesti enek ruwete sithik-sithik niku biasa, romantika kehidupan. Li ashabil yamin, mereka itu untuk golongan yang kanan penghuni surga. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, segolongan dari orang-orang terdahulu zaman dahulu dan segolongan dari orang-orang zaman akhir yang sekarang, yaitu zamannya Nabi. Sekarang golongan ketiga nggih, wau mumpun muqarrab sampun, lajeng ashabul yamin. Lah saniki ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan yang kiri penghuni neraka. Ma ashabus shimal, betapa celakanya golongan penghuni neraka. Kenapa celaka? Karena mereka itu fi samumin wa hamim, mereka berada di dalam angin yang sangat panas dan air yang mendidih, wa dhillim yahmum, dan naungan dari asap yang sangat hitam dan pekat. La baridi wala karim, tidak dingin dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka dahulu sebelumnya, yaitu ketika di dunia, mutrafina, mereka bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan tentunya yang enggak diizinkan syarak, yang enggak diperbolehkan oleh syarak. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka dahulu, mereka terus-menerus berdiri berada alal hins, di atas dosa al-azimi yang besar, yaitu dalam kesyirikan. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Wa kanu, dan mereka dahulu yaquluna mengatakan, a idza mitna, apakah apabila kami telah mati, wa kunna turaba, dan kami telah menjadi tanah, wa idhaman, dan jadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami sungguh akan dibangkitkan? Nah, ngengkel kan ini. Jadi wong sing gak iman karo hari akhir, mosok ada hari kebangkitan. Ya kena mati ya sekarang ini katanya. Masa ada kebangkitan? Awa abaunal awwalun,
Atau apakah bapak-bapak leluhur kami yang terdahulu yang telah mati juga akan dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, iya. Innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang mati kemudian, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka pasti dikumpulkan ila miqat, pada waktu tertentu, yaumin ma'lum, pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Ya Allah, ini beritanya valid nih, jangan nggak yakin repot nih. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sungguh kalian ayyuhad-dallun, wahai orang-orang yang sesat, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan akan agama. La'akiluna min syajarin min zakum, pasti kalian akan makan dari pohon yang dinamakan zakum, pohon neraka. Famali'una minhal butun, maka menjadi penuh dengan pohon zakum itu al-butun, perut-perut kalian. Bukan hanya itu, makanya pohon zakum. Fasyaribuna alaihi minal hamim, lalu kalian meminum karenanya pohon itu dari hamim, air panas yang mendidih. Jadi setelah makan pohon zakum, wah ngelak-ngelak ya gitu, cos, air mendidih. Gak enak banget belas. Fasyaribuna syurbal him, lalu kalian meminum seperti minumnya unta yang amat haus, tetapi yang diminum air panas kok. Maka nggak bisa apa? Menghilangkan kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah hidangan mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falawla tusandikun, kami telah menciptakan mereka, kamu sekalian. Falawla tusaddikun, maka mengapalah kalian tidak membenarkan akan adanya hari kebangkitan. Afara'aitum ma tumnun, maka apakah kalian perhatikan ma tumnun, apa sperma yang kalian pancarkan dalam rahim. Jadi gini, setelah menceritakan muqarrabun, ashabul yamin, ashabus shimal, sekarang kita dibawa untuk ngudoroso, kata orang Jawa, berpikir sejenak mengenai penciptaan alam semesta dan diri kita. Apa kalian tidak memikirkan seperti apa ketika Allah menciptakan manusia? Sperma yang dipancarkan ke rahim, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kalian yang menciptakan menjadi manusia dari sperma itu, am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menciptakannya? Ya, manusia tinggal memancarkan, yang menciptakan siapa? Gusti Allah. Mancarkan pun kalau nggak bisa mancar, maka minta kepada Allah, ya Allah kuatkan memancarkan. Penting ya Pak. Dungo
supaya dikuatkan memancarkan pancaran sinar. Yes. Dengan niku gara-gara pemancaran yang serius yang keren itu akhirnya bisa menutupi kekurangan yang lainnya, insyaallah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang telah menentukan bainakum di antara kalian al-mauta kematian, wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami lemah kalah ala an nubaddila, untuk kami menggantikan kalian amsalakum, dengan kaum yang serupa kalian, wa nunsyi'akum, dan kami menciptakan kalian fima la ta'lamun, dalam keadaan yang tidak kalian ketahui, berupa monyet ataupun babi. Ini dalam sarahnya ini. Jadi dari sperma itu kemudian Allah keluarkan anak. Itu Allah ciptakan manusia seperti kita ini. Sangat mungkin dan sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakan yang enggak seperti ini. Coba naudzubillah kita bisa melihat sebagian dari, walaupun untuk kisah-kisah agak aneh itu ya, ya bentuknya enggak manusia sempurna, ngoten nggih. Ini seperti itu. Jadi itu kekuasaan Allah, mananya kita dibuat yang seindah ini harus bersyukur. Fi ahsani taqwim, harus bersyukur. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun, dan sungguh kalian mengetahui an-nash'ata, penciptaan al-ula yang pertama, falawla tadhakkarun, maka mengapalah kalian tidak mengambil pelajaran. Ini penciptaan manusia seperti itu. Saya pernah dulu beberapa eksperimen, percobaan atau beberapa contoh yang diberikan guru kami. Hinanya manusia itu, kalau mau ngomong naik turun loh ya. Kalau kita ingin mau sombong itu nggak ada bekal, sombong itu kurang sebenarnya. Itu seandainya bekal dari kita itu dibungkus plastik, taruh di satu tempat, kemudian ada satu permen yang manis ditaruh di satu tempat, orang suruh milih, itu pun masih milih permen manis itu. Seperti itu kondisi kita. Kemudian mau sombong, ya jangan nggak tepat. Maka termasuk cara untuk biar kita ini nggak sombong, tetap kita tawadhu, itu seperti itu. Sampai saking tawadhunya Kanjeng Nabi itu, beliau suka dikatakan hamba gitu. Suatu hari Kanjeng Nabi makan kok kayak hamba, duduk kemudian ngeten nggih. Ada orang lewat ngomentari Nabi, loh makan kok kayak hamba. Loh, apa ada hamba yang melebihi aku kehambaannya? Aku ki hamba. Mungkin seandainya ada penamaan yang lebih mengsederhanakan, yang lebih menghambakan, itu akan dipakai Nabi mungkin. Tapi Allah meredaksikan dalam Qur'annya subhanalladzi asra bi abdihi, berarti hamba itu adalah sebuah derajat yang luar biasa. Beruntunglah Anda yang bisa merasa menjadi hamba. Supaya siap. Nggih, no.
Kalau yang saya tahu di kalangan jin sendiri itu juga ada yang alim, ada yang solih, ada yang preman, ada tim keamanan, ada yang diamankan, ada walinya. Bahkan ketika itu ada jin yang ketemu dengan Nabi dan beriman pada Nabi. Berarti kalau dikategorikan bisa masuk ke sahabat. Nah, kalau dikatakan manusia itu lebih baik daripada jin, manusia yang mana dulu gitu loh. Karena ada manusia yang kafir itu jelas mereka lebih rendah daripada golongan jin. Yaitu saya rasa ada pembahasan panjang dalam masalah itu. Bukan manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin secara umum gitu ya. Rinciannya itu masih banyak karena juga ada manusia yang kafir, manusia yang nggak pinter. Di kalangan jin juga ada yang muslim, ada yang wali, ada yang pernah ketemu Nabi, seperti itu loh Pak. Nah, jadi ya wallahu a'lam, mungkin dari satu pendapat seperti itu tadi secara umum ada rinciannya. Makatan wallahu a'lam. Nggih. Afara'aitum ma tahrusun. Sekarang kita diajak untuk berpikir mengenai keagungan Allah yang lain lagi. Maka apakah kalian memperhatikan ma tahrusun, benih yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nanuz zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah aku yang menumbuhkan? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami menghendaki, kami akan menjadikannya tanaman yang kering tanpa biji. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian akan berdiri, kalian tercengang sambil berkata, inna lamughraqun, inna lamughramun. Sungguh kami benar-benar orang yang menanggung kerugian. Bal nahnu mahrumun, dan bahkan kami orang-orang yang tercegah dari mendapatkan rezeki. Pak Tani menyebar benih yang numbuhkan Gusti Allah, panen, sukses. Mungkin juga tidak dipanenkan sehingga waduh rugi. Itu semua yang nyiptakan Gusti Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ini sekarang keagungan Allah yang lain lagi. Maka apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, kami akan menjadikannya ujajan, air asin, tidak dapat diminum. Falaula tashkurun, maka mengapa kalian tidak mensyukurinya? Air hujan, siapa yang menurunkan? Allah. Allah kuasa menurunkan air hujan dengan air yang putih, bersih, bening, siap konsumsi. Allah juga mampu untuk menjadikan air itu menjadi asin, tapi enggak dijadikan tawar. Walaula tashkurun, enggak syukur nunggunya. Jadi Quran ini ngajari kita yang seperti ini, simpelnya untuk mengenal Gusti Allah. Afara'aitumun nar allati turun.
Maka apakah kalian perhatikan mengenai api allati turun yang kalian nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha am nanul munsyi'un? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon-pohonnya? Am nahnul munsyi'un? Ataukah kami yang menumbuhkannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan kepada mereka, wa mata'an, dan sebagai hal yang bermanfaat lil muqwin, bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Api bisa untuk pendingin badan, menyelesaikan keperluan, bisa untuk obor dalam perjalanan. Seperti itu keagungan Allah. Maka fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu al-azim, yang maha agung. Jadi kalau kita melihat keagungan Allah, bagaimana? Subhanallah. Ini dalilnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ada suatu keanehan, keajaiban, keindahan. Subhanallah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu benar-benar aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sungguh sumpah itu benar-benar sumpah, lau ta'lamuna 'azim, sekiranya kalian mengetahui, yaitu sumpah yang besar itu. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ia Al-Qur'an adalah Al-Qur'anul Karim, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak boleh menyentuhnya Al-Qur'an itu, mushaf, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang mensucikan diri dari hadas. Jadi dalam tafsir ini memang ini didesain tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu ya kalamullah, sehingga termasuk pengagungan kita megang mushaf ini pun harus berwudu, ngoten nggih, berwudu. Tanzilun mir rabbil alamin, penurunan diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah terhadap hal ini, berita Al-Quran, antum mudhinun, kalian meremehkan, mendustakan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian, rizki yang Allah berikan kepada kalian, annakum tukadzibun, justru untuk kalian mendustakan. Insyaallah. Jadi rizki yang diberikan kepada kita itu dari Gusti Allah. Cuma ya karena manusia itu diberikan rasa, sehingga perasaannya itu maju lebih awal, lebih dulu dalam menyikapi hal. Semuanya diakui, ini milikku, ini hasil jerih payahku. Allahnya hilang. La ilaha illallah. Aku tadi baca ada kisah bagus nih Pak. Jadi suatu hari diceritakan Sayyidina Utsman dalam tafsir Sawi ini, diceritakan sebuah hadis riwayat. Sayyidina Utsman beliau menjenguk Ibnu Mas'ud ketika sakit yang menjelang kematiannya. Maka Sayyidina Utsman nanya kepada Ibnu Mas'ud, ma tashtaki, apa yang kamu rasakan, yang engkau keluhkan itu apa? Qala
dzunubi, aku ini merisaukan dosaku. Nah, niki berarti hati yang bagus itu begitu. Yang dirisaukan apa? Dosaku. Ramadan wis meh entek piye iki. Basane iki wis ora. Fama tashtahi. Kowe pengen apa? Kamu pengen apa? Rahmatu Rabbi. Aku pengen rahmati Allah Ta'ala. Karena dia sakit, maka Sayyidina Utsman menanya, afala nad'u laka tabiban? Tak panggilkan dokter ya? Kata Ibnu Mas'ud, at-tabibu amrodoni. Dokterku yang menyakitkan aku, yang membuat sakit aku ini loh dokterku. Arep goleke sapa meh? Qala afala na'mur laka bi'ataik. Aku perintahkan supaya orang-orang memberikan pemberian untuk kamu. Tak kasih harta benda untuk kamu. Kamu kan mau mati. La hajatani fih. Enggak butuh aku. Habastuhu anni fi hayati. Aku ini loh, ketika hidupku aku berusaha menjauhkan diri dari harta benda itu. Wa tadfa'uhu li 'inda mamati, dan kamu akan memberikan kepada aku menjelang kematianku. Piye to kowe iki ngono. Ki wali jeneng sahabat to ya. Qala yakunu li banatika min ba'dik. Enggak, ini untuk anak turunmu nanti loh. Untuk putri-putrimu setelah kamu mati. Ibnu Mas'ud kan hidupnya itu ya sederhana. Qala atakhsha ala banatil faqah min ba'di. Kamu takut kalau aku mati nanti anak-anakku akan kelaparan, akan jatuh miskin, fakir. Inni amartuhunna ayyaqra'a suratal waqi'ah kulla lailah. Sungguh aku telah memerintahkan kepada anak-anakku untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguh aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah setiap malam, maka tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ya. Niki seperti itu yakinnya Ibnu Mas'ud. Mana ki penting nih surat Waqiah dibaca setiap malam. Insyaallah ya. Makanya kalau kita yakin semua rezeki datang dari Allah, kita enggak akan mendustakannya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapalah tidak ketika ajal telah sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada waktu nazak itu kalian melihatnya dan tidak mampu mencegahnya. Piye gimana itu? Kalau memang semua itu datang dari kamu, rezeki datang dari kamu, bukan datang dari Allah. Setelah Allah menceritakan seperti tadi itu, ayo, nanti ketika datang malaikat Israel, nyawa sudah sampai kerongkongan, dan kamu tahu, kenapa? Nggak bisa nyetop. Bahkan yang mendustakan akan datangnya hari kiamat pun nggak mampu menyetopnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan sungguh aku lebih dekat pengetahuannya ilaihi terhadapnya, terhadap adanya kematian, minkum daripada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihatnya, enggak mengerti. Falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapalah jika kalian
ghairu madinin, bukanlah orang-orang yang dikuasai. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian dapat mengembalikan nyawanya in kuntum shadiqin, bila kalian itu orang-orang yang benar. Itu loh. Kan kalau Israel datang nyabut nyawa kalian, ketika sampai kerongkongan kalian tahu kalau memang kalian itu nggak dikuasai Gusti Allah, kenapa nggak kalian kembalikan itu nyawa? Nggak bisa toh? Nggak bisa. Berarti memang dulu kita tidak ada dihidupkan oleh Allah, dalam kehidupan pun ditata diatur oleh Allah, dalam kendali Allah. Ketika mati pun juga dijabut nyawanya oleh Allah, tidak bisa maju atau mundur walaupun sesaat. Kesimpulannya, fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika dia orang-orang yang mati itu minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka baginya kegembiraan dan rizki yang baik dan surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia orang yang mati itu termasuk orang golongan yang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu dari golongan yang kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika orang-orang itu termasuk golongan yang membohongkan, mendustakan, golongan kiri, ashabus shimal ya, ad-dallin yang sesat, fanuzulun min hamim, maka baginya hidangan dari air panas yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dimasukkan, dibakar di dalam api neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sungguh inilah kebenaran, haqqul yaqin, keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan penciptamu al-azim, yang maha agung. Ya Allah, ngoten nggih Pak. Jadi cerita hari kiamat nanti setelah orang itu dikiamatkan Gusti Allah, orang itu terbagi menjadi 3. Ada yang muqarrab kepada Allah, orang istimewa. Ada orang ahli surga, yaitu dapat catatan amal dari tangan kanan, penghuni surga, dan catatan amal dari tangan kiri, yaitu penghuni neraka. Yang membohongkan atau yang enggak membohongkan akan mengalami hari kiamat. Kiai Muzairon pernah menyampaikan kepada kita, suatu hari beliau itu punya hajat, yang dalam hajat itu membutuhkan duit. Akhirnya beliau itu membaca Al-Waqiah ini 41 kali. Beliau gak baca sendiri, beliau nyuruh anak gitu, nyuruh santri, Kang mau coba Waqiah yang 41, 40 atau 41, tetapi lebih hafalan saya ke 41-nya. Dan beliau tidak baca sendiri, beliau cerita karena ketika itu, dan iya ngongkon bocah takon maca, ini nanti malah aku. Allah mudahkan, brel, Allah mudahkan. Itu barokah dunia. Tapi kalau kita membaca Waqiah tujuannya hanya untuk dunia, itu salah. Ya memang itu sabda Nabi. Pak, itu kan Nabi bersabda tadi, barang siapa yang baca suratul Waqiah tiap malam tidak akan tertimpa kefakiran. Benar itu, benar.
Itu merupakan bisyarah, kabar gembira dari Nabi bahwa amal agama ini mampu menyelesaikan umat, mampu menyelesaikan masalah umat terkait rezeki gitu loh. Itu benar. Tetapi orang-orang yang hatinya lembut itu cara mandangnya itu enggak begitu. Ada yang begini cara pandangnya. Maksudnya itu kan dalam suratul Waqiah itu diceritakan seperti apa orang-orang terdahulu, orang-orang zaman Nabi. Seperti apa dahsyatnya hari kiamat, seperti apa kenikmatan penghuni surga, seperti apa resahnya ahli neraka, seperti apa kenikmatan orang yang muqarrab kepada Allah. Lah, dengan gambaran seperti ini, orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan iktibar isi Waqiah ini, itu menjadikan hatinya itu ayem. Hatinya itu ayem. Lah, ketika istighna, ketika hatinya merasa ayem ini loh, kaya otomatis. Ini penafsiran pemahaman semacam ini bagus ketika kita melihat, loh itu loh Pak, ada seorang ulama, Mbah Yai, hidupnya juga nggak, jangankan motor, sepeda pun nggak ada Pak, jalan kaki. Ya dia tiap hari baca Waqiah, tiap hari baca Quran, ya ke masjid, yang ngimami, ya sholat, ya ngajar ngaji. Tapi kehidupannya sederhana. Mana janji Allah kalau Waqiah itu kemudian memudahkan rezeki? Nah ini pemahaman yang semacam ini, bahwa orang yang hatinya itu full istighna anin nas, cukup hanya Allah saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ini yang seperti ini. Pemahaman bahwa kalau kita jaga amalan, Allah akan tata hati kita seperti apapun keadaannya. Coba sekarang sedikit berpikir, seandainya ada orang fasilitas semuanya ada, oke lah, dihitung harta bendanya 5 miliar misalkan, hutangnya 7 miliar, miskin tak kaya ini? Miskin. Karena apa? Jumlah harta bendanya kalau dikuruskan untuk membayar hutangnya tidak cukup. Berarti pemasukan harian dia itu, bulanan dia atau tahunan dia untuk membayar hutang tidak cukup. Maka seperti ini dalam kitab-kitab fikih terhitung miskin secara zahir. Belum kalau hatinya itu benar-benar miskin. Waduh, miskin kuadrat. Double miskinnya. Zahirnya miskin, hatinya miskin, tampaknya keren, loro hati Pak niki. Hati miskin itu ketika apa yang dia miliki tidak merasa cukup untuk menggembirakan hatinya. Santri niku nggak ada duit 10.000 wonten, nggih ngopi, areng tuku jajan, iso melekan, yo jan saweneng Pak niku. Wah iki sugih niki istighna betul nih santri ini. Dapat tarhiban sedekah, pas nggak punya duit, pulang ke kamar, makan, temannya makan 2 suap, diatur dia 1 suap, nunggu temannya 2 suap, 1 suap. Apa? Niate sedekah, seweneng bisa sedekah kepada teman 1 lengser, sembunyi-sembunyi lagi, hanya Allah yang tahu. Ini kaya ya Pak. Ya karim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di para sahabat, suatu hari ada seorang yang datang ke Masjid Nabawi. Ini siapa yang siap ngitmati? Gak ada yang siap. Siapa yang siap ngitmati? Gak ada yang siap. Tak kasih dari Kanjeng Nabi. Insyaallah Nabi siap ya. Bawa ke rumah kamu. Adanya itu hanya makan, itu saja,
itu pun juga untuk anaknya. Sana tidurkan anakmu. Kalau sudah tidur anakmu, nanti keluarkan makanan itu. Nanti kalau tamu kita sudah mulai makan, matikan lampu teplok itu. Ya, siasat suami istri. Anaknya tidur, hidangan dihidangkan, udah mulai makan, lampu dimatikan, memperbaiki lampu. Lah, tamunya makan lahap. Yang punya rumah ya seakan-akan acting. Supaya apa? Supaya tamunya kenyang, walaupun tuan rumah tidak makan. Acting supaya apa? Supaya tamunya itu enak gitu. Gara-gara ini loh turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Enggak punya apa-apa tapi siap untuk menggembirakan saudara muslimnya dan hatinya bahagia. Wah, ini gue senengi kaya hati yang begitu. Kalau kita mau berbuat baik, nunggu bagaimana dulu, wah ajal itu balapan kali gitu nih Pak. Apalagi ini di Ramadan, maka Masya Allah, terutama latihannya adalah ke anak istri Pak. Itu nih, termasuk metode untuk belajar infak itu adalah menggembirakan anak istri, los untuk ayah ibu, los baru akrab ke tetangga dekat, ke saudara dekat, baru begitu. Jangan sampai kita mengservis orang yang jauh di luar sana, anak istri kita malah jangan begitu. Jadi dilos. Terakhir ada cerita yang Zeron. Suatu hari saya dan beberapa teman itu dikumpulkan untuk mentaskeh sebuah tulisan yang itu penting karena mau dibaca banyak orang gitu. Kita mentaskeh. Kita hanya membaca sekedar sebenarnya. Tahu-tahu beliau ke dalam kamar, terus keluar, nggak tahu ngambil duit gitu. Saya nggak terkesan ngambilnya, saya terkesan ucapan beliau, iji akeh sing halal. Gimana? Iji akeh sing halal. Maksudnya apa ya? Iji akeh sing halal. Maksudnya apa ya? Akhirnya saya berusaha mentafsirkan. Mungkin begini ya. Mungkin ketika beliau mau infak memberikan beberapa orang dan banyak itu jumlahnya, itu mungkin di hati beliau ada pergulatan was-was apa begitu. Kemudian beliau tepis, halah, plek. Dengan ini insya Allah Allah akan berikan halalan thayyibah yang lebih banyak lagi. Ketika engkau sanui piye yo, nanti cukup enggak? Ijek kurang enggak? Cek sing halal. Yang tak manai begitu yang bisa saya manai itu. Wah, enggak ada mukadimah kok. Blang, denges. Cek sing halal. Oh, boy maksudnya. Jadi begitu. Kita harus pandai-pandai menata hati. Semoga obrolan kita di Ramadan ini manfaat. Amin. Masya Allah. Mungkin mengenai ibadah Ramadan bagaimana saya nggak tahu. Yang tahu nanti diteruskan atau tidak acara program amali Ramadan ini nanti setelahnya bagaimana, monggo dimusyawarahkan. Kita dari para asatidzah mungkin ikut aja, nanti kalau memang masih ada kesiapan kita jadwalkan waktunya seperti apa mungkin. Dan mungkin di awal aja Pak diberitahu mungkin supaya kita bisa menata jadwal kita terkait dengan jadwal yang di madrasah gitu. Apakah tetap dibuat sore atau dibuat pagi atau dibuat malam atau pas tahajud, monggo. Oh ngatan, nggih. Gambarannya ngoten nggih. Nggih, kita tunggu informasinya berikutnya.
Nggih mengatakan dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.